Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Hengki Mahendra dengan NIM 8565087884 ingin memperlihatkan video pembelajaran saya. Yaitu judul pembelajaran saya itu tentang apa sih manusia purba itu. Daripada kita bingung nih di sini nih, ikutin aja lah. Kita lihat video. Halo teman-teman, selamat datang di petualangan waktu. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa kehidupan di bumi jutaan tahun yang lalu? Siapa nenek moyang kita yang pertama kali berdiri tegak hari ini? Kita akan menjelajahi masa lalu yang sangat jauh, bertemu dengan manusia purba. Ya, next kita lanjut. Siapakah manusia purba itu? Secara sederhana, mereka adalah jenis manusia yang hidup pada masa prasejarah, yaitu masa sebelum adanya tulisan. Mereka mempelajari mereka itu sangatlah penting untuk kita, karena memberikan gambaran tentang proses evolusi manusia fisik kita hari ini. Penemuan fosil-fosil mereka seperti tulang belulang dan artefak menjadi kunci utama kita dalam menyusun fase-fase sejarah ini. Penemuan penting ini banyak dilakukan di berbagai belahan dunia, termasuk sangat terkenal di Afrika. Contohnya tadi seperti yang kita baca, Afrika, dan juga tentu saja di negara Indonesia. Ya, jadi kita sangat penting mempelajari ini sebenarnya. Jadi kita tahu proses evaluasi. Seperti kita lah manusia, pasti ada perubahan tiap tahunnya. Begitu juga orang manusia pada zaman purba. Ya, di sini bisa kita kenali ada 3 jenis manusia purba. Utamanya itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Artinya manusia besar dari Jawa ditemukan oleh Van Koenigswald di Sangiran. Mereka hidup paling tua diperkirakan 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya adalah tubuhnya besar dan kuat dengan rubung kahang yang tegap. Kita bayangkan aja lah kayak mana gagahnya dia kan. Yang kedua itu ada Pithecanthropus, artinya manusia yang berbentuk kera berjalan tegap. Ditemukan oleh Eugene de Bois di Trinil. Mereka diperkirakan hidup 1 juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Inilah jenis yang membuktikan bahwa mereka sudah berjalan tegak dan memiliki postur tubuh yang ramping. Bisa kita lihat pada zaman dulu ada kapak perimbas, ada kapak pendek, ada alat tulang, ada kapak genggam, ada flakes. Bisa kita lihat kapak perimbas itu ujungnya tajam. Kalau alat tulang itu berbentuk tulang tapi seperti pisau, lancip ujungnya. Kalau flakes itu seperti batu. Kebudayaan batu yang dibagi menjadi 2 periode. Yang utama yaitu yang pertama Paleolitikum, zaman batu tua. Alat-alat yang digunakan pada masa yang sangat kasar seperti kapak perimbas dan kapak genggam. Kehidupan mereka sangatlah tergantung pada alam, dan mereka sudah mulai menggunakan api untuk memasak dan menghangatkan diri. Jadi zaman itu sudah ada batu, berarti mereka menghidupkan api sudah jadi dari batu nampaknya. Yaitu yang kedua ada Neolitikum, itu zaman batu muda, di mana zaman alat ini sudah diasah dan diperhalus jenjang kapan. Manusia purba mulai hidup menetap sedentary dan bercocok tanam atau food production. Ini adalah lompatan terbesar dalam peradaban. Berarti di sini kita perkenalin Neolitikum itu sudah mulai mengikuti evolusi perkembangan zaman, berarti udah mengikuti dia. Cuma secara bertahap. Normalnya manusia. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, terjadilah proses homonisasi, yaitu proses antara makhluk yang menyerupai menuju manusia modern. Proses ini didorong oleh perubahan iklim, kebutuhan, dan
bertupan hidup. Yang paling utama itu berkembang otak mereka, yaitu peninggalan mereka, yaitu bukan hanya fosil tapi juga seni seperti lukisan dinding yang menunjukkan mereka mulai memiliki naluri estetika dan konsep spiritual. Sehingga saja dari rahang yang kuat dan besar hingga kemampuan berjalan tegak dan akhirnya mengembangkan kecerdasan, kita melihat bahwa manusia adalah bukti nyata dari perjuangan luar biasa nenek moyang kita untuk bertahan dan berkembang. Jadi kita harus menghargailah kayak mana nenek moyang kita dulu mau berkembang untuk kita di masa sekarang. Jadi hilangkan sifat-sifat sombong itu, pesan Koji itu aja. Next kita lanjut lagi, yaitu perubahan otak adalah salah satu faktor terbesar. Otak yang semakin berkembang membuat leluhur manusia mampu membuat alat-alat batu, mengenai bahaya pengembangan strategi berburu yang lebih efektif. Kemampuan ini menjadi pembeda besar antara manusia purba dengan hewan lain pada masanya. Mereka mulai bekerja sama dalam kelompok, berbagi tugas dan saling melindungi sehingga peluang hidup semakin meningkat. Singkatnya, dari rahang yang keluar yang kuat dan besar hingga kemampuan berjalan tegak dan akhirnya mengembangkan kecerdasan kita, melihat bahwa manusia adalah bukti nyata perjuangan luar biasa nenek moyang kita untuk bertahan dan berkembang. Mereka bukan hanya makhluk hidup yang di masa lalu, tetapi pondasi kita dari siapa kita ini tanpa adaptasi, inovasi dan keberanian mereka untuk menghadapi alam yang keras. Manusia modern tidak ada pernah mencapai peradaban seperti sekarang. Jadi kita harus semangat hidup, karena nenek moyang kita ya semangat. Perjalanan evolusi manusia tidak hanya berhenti atau tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu manusia purba mampu mengendalikan api dan bekerja sama dalam kelompok. Mereka mulai menghadapi tantangan yang lebih besar. Bagaimana bertahan saat sumber makanan menipis? Bagaimana melawan hewan besar? Dan bagaimana melindungi keluarga serta kelompok mereka? Jadi nenek moyang kita itu berupaya yang terbaik untuk kita. Pada masa-masa inilah kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang. Mereka mulai menggunakan pemburuan, membuat jebakan dan mengingatkan lokasi sumber air. Kemampuan ini lebih penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. One is the loneliest number that you'll ever do.